sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a fi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap ibu hajjah, para ustazah, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Rabu sore yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Durusul Fiqhiyah yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan juga yang tadi sudah kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir kemarin tentang rukun-rukunnya sholat, kadang disebut sebagai fardunya sholat. Fardu sholat itu ada berapa kemarin Bu? Ada 17. Udah semua ya? Sudah. Sekarang masuk pada pembahasan tentang niat. Pembahasan tentang rukun pertama dari semua ibadah. Semua ibadah rukun pertamanya adalah niat pasti. Tanpa niat maka suatu ibadah itu pasti tidak sah. Maka niat ini hukumnya wajib. Bagaimana niat dalam sholat? Nah ini pembahasannya ada dalam kata-kata atau dalam perkataan pengarang berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yajibu fi niyatis sholati. Alladzi yajibu fi niyatis sholatil fardi qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu. Ini membahas tentang yang wajib ditunaikan dalam niat sholat. Sholat itu rukun yang pertamanya niat. Alladzi yajibu fi niyatis sholati, yang wajib dalam niat sholat. Yang pertama di sini niat sholat fardu. Yajibu wajib fi niyati sholatil fardi, dalam niat sholat fardu. Pertama qasdul fi'li, menyengaja atau bermaksud mengerjakan. Qasdul fi'li, maksud mengerjakan, maksud perbuatan maksudnya.
wajib dalam niat sholat fardu yang pertama maksud perbuatan, wat ta'yinu dan menyatakan namanya, ta'yin istilahnya, wal fardiyatu dan menyatakan kefarduannya, menyatakan kefarduannya. Yang pertama niat sholat fardu. Kalau kita tahu niat itu yang sering kita baca usolli fardul asri, misalnya sholat asar, usolli fardul asri arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati, apa bu? Adaan lillahi ta'ala. Itu panjang. Nah dari rangkaian yang panjang itu yang wajib niat yajibu tadi di sini, alladzi yajibu, yang wajib dalam niat yang wajib disebutkan cuma 3. Yang pertama adalah qasdul fi'li atau maksud perbuatan. Dalam niat sholat yang dimaksud dengan maksud perbuatan itu kata-kata usolli, ini wajib. Jadi maksud perbuatan kita apa? Aku sholat, itu maksud perbuatannya. Dalam wudhu maksud perbuatannya apa? Nawaitul wudu'a, aku niat wudhu. Dalam puasa niat perbuatannya apa? Nawaitu soma godin, soma puasanya itu. Jadi maksud perbuatan di sini harus menyatakan usolli, ini wajib yang pertama. Ada orang sholat tidak menyatakan usolli, langsung aja fardul asri arba rakaatin gasa, harus ada usollinya. Ini yang pertama yang disebut dengan maksud perbuatan. Maksud perbuatan ini dalam sholat artinya dalam Indonesia aku sholat, usolli itu artinya aku sholat. Kemudian yang kedua yang wajib disebutkan ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan nama sholatnya. Dalam rangkaian contoh tadi sholat asar menyebutkan asri, itu wajib. Jadi harus disebutkan ushollil asro misalnya, atau usolli fardul asri, harus ada kata-kata al asr, harus ada kata-kata nama sholatnya sholat apa. Apakah sholatnya asar jadi usolil asr, apakah sholatnya sholat maghrib usolil maghrib. Kalau di bahasa Indonesia ini saya sholat maghrib, saya sholat isya, saya sholat subuh, harus ada kata-kata isya, subuh, maghrib, itu namanya ta'yin, menyebutkan nama sholatnya. Ini wajib hukumnya. Jadi wajib yang pertama tadi maksud apa bu? Maksud perbuatan harus ada aku sholat, bahasa Arabnya usolli. Yang kedua harus ada nama sholatnya, ta'yin. Ini disebutkan zuhur, asar, subuh, maghrib, itu harus disebutkan. Kemudian yang ketiga yang wajib disebutkan menyebutkan fardu, fardiyah. Di sini harus menyebutkan fardu. Boleh ibu menyebutkan seperti niat yang sudah dihafal dari kecil, usolli fardo, harus ada fardonya. Usolli fardol asri, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, usolli fardos subhi. Itu udah menggabungkan 3 tuh. Usolli maksud perbuatan, fardo menyebutkan fardiyah, yaitu yang ketiga dalam kitab disebutkan yang ketiga. Kemudian al-asr itu menyebutkan ta'yin atau nama sholatnya. 3 inilah yang wajib dipenuhi dalam niat. Lantas arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, apakah itu wajib atau tidak? Tidak wajib. Kalau ibu sebutkan itu ya bagus, kalau disebutkan itu semua bagus. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu, niat yang lengkap. Tapi sebenarnya kalau kita sebutkan cuma 3 tadi, usolli fardol asri, sah. Makanya ada orang yang takbiratul ihramnya panjang karena niatnya di dalam hati, dia sebutkan niatnya dalam hati ini, dalam kontak hatinya ini panjang. Allah, aku sholat fardu asar menghadap kiblat 4 rakaat adaan karena Allah Ta'ala, kan panjang. Jadi ada Allah, ada juga yang pendek, Allahu Akbar, karena cuma 3 ini. Kalau emang dia tahu yang wajib hanya 3, yang wajib memang cuma 3 itu. Maksud perbuatan usolli, kemudian fardiyah, fardo, dan menyebutkan nama sholatnya
al-asr atau fardhu zuhri atau fardhu subhi. Ini yang wajib dalam pelaksanaan, dalam menuturkan niat. Nah, sebagaimana kita tahu niat itu tempatnya di mana, Bu? Di hati, betul. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam hati kita ada bahasa hati atau ada ungkapan hati, aku sholat fardu asar, harus ada begitu. Kalau hati kita kosong nggak sah. Allahu Akbar, hati kita nggak kosong. Atau hati kita ada kata-kata tapi bukan kata-kata aku sholat fardu. Allah, gerhamat ya, gerhamat di hatinya, nggak sah sholatnya. Jadi harus ada 3 kata ini minimal. Itu dalam sholat minimal kita hadir menghadap kepada Allah, menyatakan aku sholat asar tuh di situ, di takbiratul ihram. Minimal di situ harus ingat Allah. Kalau di situ nggak ingat Allah juga ya nggak sah sholatnya, wajib ulang lagi. Allah, aku sholat fardu asar, harus begitu, harus ada ingat kalau kita lagi sholat. Nah biasanya memang niat ini biasanya yang membuat ulama kasih batasan bahwa wajib ingat, wajib menyebutkan maksud perbuatan serta nama sholat dan fardiyah atau kefarduan dalam niat. Ini hukumnya wajib. Kalau tidak maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya orang kosong aja, dalam sholatnya tidak ada apa-apanya, tidak ada maksud perbuatan, tidak ada nama sholatnya lagi ngapain, maka tidak sah. Wajib menyebutkan 3 ini. Mustaqbilal kiblati tidak wajib. Kalau kita tinggal tidak apa-apa. Arba'ah rakaatin juga tidak wajib. Kalau kita tinggal tidak apa-apa. Dia hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan bagus, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Cuma jangan sampai salah. Sesuatu yang sifatnya tidak wajib, sunnah misalnya, dilaksanakan ternyata salah, maka bisa merusak niat. Contoh, ibu menyebutkan, misalnya ibu menyebutkan aku niat sholat asar hari Rabu ini. Nyebutin hari Rabu ini wajib nggak, Bu? Nggak wajib. Terus ibu sebutin Allah dalam hatinya, aku niat sholat asar buat hari Kamis ini. Ternyata ini hari apa? Batal itu niatnya, harus ulang lagi takbiratul ihram. Suatu yang tidak wajib disebutkan lalu disebutkan tapi ternyata salah, maka bisa merusak niat. Termasuk jumlah rakaat. Jumlah rakaat wajib nggak, Bu, di kitab? Sesuai dengan kitab menyebutkan arba'ah rakaatin, wajib nggak, Bu? Nggak wajib. Kalau ternyata kita keliru, Allah dalam hatinya aku niat sholat asar 2 rakaat, padahal nggak kosong. Atau aku niat sholat asar 3,5 rakaat, sholat 3,5 rakaat, salah, maka niatnya rusak. Jadi boleh dirinci 4 rakaat boleh, tapi jangan sampai salah. Andai pun tidak disebutkan 4 rakaat tetap sah niatnya, karena yang wajib cuma 3 itu. Kemudian menghadap kiblat juga tidak wajib. Juga adaan dan kodoan. Sebenarnya ada beda antara adaan dengan kodoan. Walaupun dari sisi bahasa sebenarnya adaan dengan kodoan itu hampir sama. Adaan itu artinya melaksanakan, kodoan sama juga melaksanakan, membayar artinya melaksanakan. Tapi dalam sholat dibedakan. Kalau sholatnya masih sholat dalam waktunya, tidak keluar dari waktu, bukan sholat yang luput atau bukan sholat yang tertinggal, maka disebut dengan sholat adaan. Ibu sholat zuhur jam segini belum masuk asar nih. Ini sholat zuhur jam segini ngeledek ini. Ini jam segini masih belum asar, maka namanya adaan. Allah dalam hati, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, adaan lillahi ta'ala. Namanya adaan karena memang masih pada waktunya. Kalau sudah keluar waktu dan bukan jamak, maka namanya kodoan. Pergi dari sini jam 3:30, nggak sempat berhenti, belum sholat asar, nggak sempat berhenti, belum sholat asar. Ternyata keluar waktunya sampai waktu maghrib, belum juga sholat asar. Maka selesai sholat maghrib
ibu bayar sholat asar yang tadi ketinggalan. Jamaah emang bisa nggak? Ustaz, nggak bisa. Maghrib sama asar nggak bisa. Jamaah itu paketnya udah paket itu aja, dua paket itu aja, zohor sama asar, maghrib sama isya. Nggak bisa di switch. Kalau kata sekarang nggak bisa ibu, asar sama maghrib nggak bisa. Nah, keluar waktu asar, nggak sempat melaksanakan sholat asar, maka itu namanya sholat qadha. Allahu Akbar, dalam hatinya usolli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Disebutkan qadhaan karena udah keluar waktu. Kemudian dalam bahasa Indonesianya Allahu Akbar, lisannya takbir, hatinya aku sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat qadhaan lillahi ta'ala. Disebutkan qadhaan, membayar atau qadha karena Allah Ta'ala. Ini bedanya qadhaan dengan adaan. Ini juga saya tanya lagi sama ibu, menyebutkan qadhaan sama adaan wajib apa enggak bu? Enggak wajib. Kalau ternyata disebutkan dan keliru tanpa uzur, maka batal niatnya, harus ulang niat yang benar. Contohnya, ada orang udah tahu dia subuh 8:30 masih 8:30 bu, waktunya orang lagi mindo, udah 2 kali sarapan, udah 8:30 dia sholat subuh. Itu qadhaan apa adaan? Qadhaan. Ternyata dia niatnya Allahu Akbar adaan, maka niatnya batal, harus ulang, harus bikin qadhaan. Artinya ulang lagi takbiratul ihram, hatinya harus menyebutkan aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak wajib disebutkan, tapi dia sebutkan ternyata salah, maka bisa merusak niat, harus diulang niatnya lagi. Begitu juga sebaliknya, orang misalnya dia sebut, dia mengira bahwa ini kayaknya sudah masuk, ini kayaknya udah masuk sholat maghrib, udah gelap banget, mendung, matahari nggak kelihatan, habis dan ini waktu maghrib, jam lagi nggak ada semua, lagi di jalan nggak ngeliat jam, baterai nggak bawa power bank, handphone, semuanya nggak bisa. Kita cuma lihat tanda-tandanya kayaknya ini udah malam dan nih, kayaknya ini udah waktu maghrib. Ternyata dia belum sholat asar. Kemudian dia sebutkan Allahu Akbar dalam hatinya, aku niat sholat asar 4 rakaat qadha, karena dia mengira, dia menduga bahwa ini udah maghrib, qadha karena Allah Ta'ala. Ternyata selesai sholat itu ternyata bang ini baru 4:30 gara-gara mendung. Yang benar, iya, maka harus diulang. Niat yang tadi tidak sah. Oleh karenanya untuk amannya, kalau kita nggak tahu persis apakah ini qadhaan atau adaan dan kita khawatir keliru, maka nggak usah disebut, nggak apa-apa. Jadi gimana? Aku niat sholat asar 4 rakaat lillahi ta'ala, gitu aja. Itu tentang qadhaan dan tentang adaan. Satu lagi lillahi ta'ala. Sesuai kitab menyebutkan karena Allah Ta'ala, wajib atau enggak bu? Enggak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena semua ibadah pasti untuk Allah. Jadi walaupun tidak disebut lillahi ta'ala, maka tetap itu jadi untuk Allah. Tidak wajib menyebutkan lillahi ta'ala. Ini niat dalam sholat, hanya 3 yang wajib untuk sholat fardu. Yang 3 yang wajib itu maksud perbuatan usolli, kemudian fardiyah menyebutkan fardunya usolli fardho, dan menyebutkan ta'yin atau nama sholatnya harus disebut. 3 dalam sholat fardu. Nah yang berikut ini sholat sunnah. Sholat sunnah lebih longgar lagi ketentuan dalam niat. Untuk sholat sunnah lebih longgar. Wa fi sholatin nafilati al muaqqatati. Dan dalam sholat sunnah yang ditentukan waktunya, awil lati laha sababun,
atau sholat sunnah yang memiliki sebab dalam sholat sunnah yang memiliki waktu yang ditentukan, dalam sholat sunnah yang waktunya ditentukan atau yang memiliki sebab, maka wajiblah qasdul fi'li, maksud perbuatan, wajib usolli. Kemudian wa ta'yinu dan ta'yin, titik sampai di situ. Untuk sholat sunnah, niatnya, dalam niat sholat sunnah yang diwajibkan dua hal. Yang pertama maksud perbuatan, yaitu menyebutkan usolli, ini wajib. Yang kedua ta'yin. Ta'yin apa tadi Bu? Menyebutkan nama sholat. Untuk sholat sunnah yang bagaimana? Sholat sunnah yang punya waktu atau sholat sunnah yang punya sebab. Contoh, sholat sunnah yang punya waktu itu sholat duha, punya waktu. Karena waktunya sholat duha memang saat matahari sudah naik, kira-kira 1 tombak sampai sebelum zuhur atau sampai zuhur, ini namanya waktu duha. Ada lagi sholat sunnah yang punya waktu, misalnya sunnah rawatib atau sunnah yang mengiringi sholat fardu kita, punya waktu. Nggak bisa kita sholat qobliyah asar dilakukan di waktu subuh, nggak bisa, karena ada waktunya khusus, namanya sholat-sholat yang punya waktu. Atau sholat yang punya sebab. Apa itu sholat sunnah yang punya sebab? Sebabnya ada lebaran habis Ramadan, namanya sunnah apa Bu? Idul Fitri. Sebabnya ada hari raya kurban, namanya Idul Adha. Untuk sunnah yang ada sebabnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau sunnah yang ada sebabnya seperti istisqa, itu ada sebabnya. Sholat emang kenapa Bang? Sebabnya karena pengen minta hujan, itu ada sebabnya. Sholat sunnah yang punya sebab seperti istisqa, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, atau punya waktu khusus seperti rawatib, sholat duha, maka wajib dua hal. Wajib menyebutkan usolli, wajib menyebutkan nama sholatnya. Jam 9:30 udah selesai masak buat suami, buat anak-anak, sholat duha, Allahu Akbar, lisannya takbir, hatinya usolli duha. Jadi cuma 2, boleh cuma 2 aja, aku sholat duha, udah jadi. Karena sudah mengandung maksud perbuatan dan sudah mengandung ta'yin, sudah mengandung 2 hal yang pokok. Nah gimana kalau kita kain dulu aja? Ya nggak apa-apa, cakep, bagus. Aku sholat duha 2 rakaat, aku sholat duha 8 rakaat. Ibu sholat duhanya berapa rakaat Bu? Bu, sholat duha berapa rakaat? Sekali-kali 8. Sekali-kali 8. Allahu Akbar, aku sholat duha 8 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Boleh kalau mau yang lengkap. Kalau mau yang lengkap bagus, tapi kalau ibu mau yang singkat, memang yang diwajibkan dalam sholat sunnah seperti duha, seperti qobliyah atau ba'diyah, sholat rawatib, ini yang disunahkan cuma, yang diwajibkan cuma 2 dalam sunnah-sunnah yang semacam ini, yaitu menyebutkan usolli dan menyebutkan namanya, nama sholatnya. Qobliyah dan ba'diyah. Untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, karena dia sholat sunnah yang punya waktu khusus, namanya muaqqatah, maka harus disebutkan usolli pertama, yang kedua harus disebutkan qobliyatadz zuhri, misalnya harus disebutkan qobliyah zuhur karena itu nama sholatnya. Harus disebutkan ba'diyatadz zuhri, harus disebutkan karena itu nama sholatnya atau ta'yinnya di situ. Qobliyah subuh, qobliyatadz subhi harus disebutkan. Jadi ta'yinnya yang mana? Ta'yinnya qobliyatadz subhi, ta'yin menyebutkan nama sholat.
Ba'diyatal zuhri ta'yin juga menyebutkan nama salat. Ba'diyatal isya ta'yin juga. Setelah usolli baru sebutkan ba'diyatal isya. Apakah menyebutkan sunnatan wajib atau enggak? Enggak wajib. Kalau ibu sebutkan boleh. Usolli qabli atau zuhri rakaataini sunnatan boleh. Kalau memang mau disebutkan. Tapi kalau nggak disebutkan sah tetap. Karena yang wajib disebutkan itu tadi hanya di sholat fardu menyebutkan fardon. Tapi kalau dalam sholat sunnah udah nggak wajib menyebutkan sunnatan, tidak wajib. Ini sholat-sholat sunnah yang punya waktu tertentu, waktu-waktu khusus seperti rawatib, duha. Maka dua ini diperlukan, dua ini perlu disebut dalam rangkaian niat kita. Nah, bagaimana sholat-sholat yang memang tidak punya waktu? Wa fi sholatin nafilatil mutlaqati, dalam sholat sunnah mutlak wajiblah qasdul fi'li faqat. Qasdul fi'li faqat, maksud perbuatan saja. Dalam sholat sunnah mutlak maka hanya wajib menyebutkan maksud perbuatan atau menyebutkan usolli, saya sholat. Bandingannya sholat sunnah yang punya waktu itu bandingannya adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak ada waktu khusus untuk dia. Kalau duha ada waktu khususnya apa enggak bu? Ada, maka dia bukan sunnah mutlak namanya. Kemudian ba'diyah sama qobliyah ada waktunya nggak bu? Ada, maka dia bukan sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yang tidak ada waktu khusus, maka ini disebut dengan sholat sunnah mutlak yang tidak ada waktu khusus. Kalau yang ada waktu khusus bukan, tapi yang ada waktu khusus disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dalam niat hanya wajib menyebutkan usolli atau qasdul fi'li saja. Contoh, nama sholatnya namanya sholat sunnah wudhu. Ibu pernah sholat sunnah wudhu? Bu, udah pernah sholat sunnah wudhu belum? Sholat sunnah wudhu itu setiap kali habis wudhu kita sholat, batal lagi wudhu, habis wudhu sholat lagi, namanya sunnah wudhu. Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, tahu Sayyidina Bilal bu ya? Yang pertama kali oleh Rasulullah ditugaskan adzan, orang Habasyah hitam. Sayyidina Bilal itu pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar suara trompah, suara sendalmu di surga. Emang amalan apa yang engkau lakukan? Ya Rasulullah, tidak pernah aku berwudu kecuali selesai berwudu aku sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sunnah wudhu. Kata Rasulullah, cakep Bilal, bagus. Rasulullah nggak ngajarin, tapi dengan bertanya seperti ini lalu Rasulullah menetapkan, bagus Bilal, ini namanya diperbolehkan dan dijadikan sunnah. Sunnah itu ada yang sunnah dilakukan memang Rasulullah mengajarkan, ada yang Rasulullah tidak mengajarkan tapi Rasulullah mengiyakan dan boleh. Contohnya sunnah ini, sunnah wudhu. Yang mengajarkan bukan Rasulullah, tapi yang mengajarkan Sayyidina Bilal. Kemudian Rasulullah mengiyakan boleh, namanya sunnah wudhu. Jadi banyak sunnah-sunnah itu yang dilakukan oleh para sahabat, seperti taraweh 20 rakaat, sunnah sahabat. Sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian banyak pokoknya lah sunnah-sunnah yang dilakukan tidak oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya menyusun mushaf yang sekarang jadi buku itu, Al-Quran berbentuk mushaf, jadi sudah ada jilid, itu juga nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini termasuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Sunnah semua itu, jadi bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu yang menyalahi atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam namanya bid'ah. Tapi selama sesuai, meskipun tidak dilakukan oleh Rasulullah, bukan bid'ah namanya. Nah, kembali kepada sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini termasuk sholat sunnah yang tidak punya waktu. Artinya waktunya tidak ada waktu khusus.
Karenanya disebut dengan sunnah mutlak, karena tidak ada waktu khusus. Kalau kita sholat sunnah wudhu, selesai wudhu baca Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin, selesai, kemudian gelar sejadah, Allah, dalam hati cuma saya sholat gitu doang, boleh. Allah usolli gitu doang, jadi. Walaupun kalau mau ibu sempurnakan usolli sunnatal wudu'i mustaqbil, bagus. Tapi andai Allah aku sholat gitu doang, jadi. Karena ini sholat sunnah mutlak, tidak perlu menyebutkan yang 3 tadi, tidak perlu menyebutkan qasdul fi'li, dan juga nama sholatnya atau kesunatan juga tidak perlu. Itu asar ya. Ya insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ini belum selesai, nanti akan saya lanjut di minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.